Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Satria. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang barisan dan deret aritmatika. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang barisan dan deret geometri. Baik, bisa kalian pahami dan kalian lihat di layar HP atau laptop kalian bahwa barisan dan deret geometri itu dibedakan menjadi dua macam. Di mana yang pertama adalah barisan geometri, barisan bilangan yang tersusun dari suku-suku yang memiliki perbandingan tetap. Ya, yang suku pertama merupakan barisan geometri yang dinotasikan dengan A. A itu bahasa nama lainnya yaitu suku pertama. Kemudian di barisan geometri juga disebut ada rasio. Rasio itu perbandingan antara dua suku yang dinotasikan dengan R. Untuk lebih jelasnya, perhatikan konsep rumus berikut ini. Nah, untuk rumus barisan geometri itu UN sama dengan A kali R pangkat N kurangi 1. Ya, untuk UN kalian kemarin sudah memahaminya, sudah membaca bahwa UN itu adalah suku ke N. Kemudian, untuk rasio itu rumusnya UN dibagi dengan UN kurangi 1. Atau kita bisa menuliskan cara lainnya, bisa bahwa R atau rasio itu bisa kita sebut U2 kita bagi dengan U1. Ini boleh, ya, boleh seperti ini. Jadi suku kedua dibagi dengan suku pertama. Nah, untuk keterangannya bisa kalian lihat sendiri ya, seperti ini. Nah, di sini saya akan mencontohkan beberapa barisan geometri. Yang nomor 1 ada barisan 2, 6, 18, 54. Kita cari tahu dari barisan ini. 2 ke 6 itu kalau di barisan aritmatika itu kan notasinya penjumlahan dan pengurangan. Kalau di barisan geometri, ya, di barisan geometri, ini nanti notasinya, ya, itu tentang perkalian dengan pembagian, ya. Bisa kalian bedakan dan pahami ya. Kalau untuk aritmatika itu notasinya positif dan negatif. Kalau di geometri perkalian atau pembagian. Jadi perbedaannya di situ. Nah, karena ini di contoh soalnya di barisan geometri, ya, di sini sudah jelas barisan geometri, artinya berarti ini barisan geometri. Berarti ini dikalikan atau dibagi. Kalau dilihat dari angkanya, ini pasti dikali. Paham ya? Ini berarti dikali 3. Ya, dan 6 ke 18 ini pasti kali 3. 18 ke 54 ya pasti kali 3. Jadi kesimpulannya untuk barisan geometri, ya, barisan geometri itu sama kayak barisan aritmatika, di mana bilangannya ini tersusun dengan perbandingan yang tetap. Perbandingan yang tetap artinya perbandingan di sini tetap itu adalah notasinya perkalian. Kalau di aritmatika berarti notasinya untuk perbandingannya yaitu penjumlahan atau pengurangan. Paham ya adik-adik semua ya? Nah, ini misalnya dua suku selanjutnya berapa? Ya sudah, tinggal kamu kalikan saja. Berarti 54 kali 3 berapa? Ya kita hitung 4 kali 3. 4 kali 3 berapa? 12, ya kan? Saya tulis di sini aja. 12. Ya kan? Kita nyimpen 1. Lah 5 kali 3 kan 15. 15 tambah 1 berarti 16. Ya kan? Jadi tinggal kalikan 3 saja. Kemudian setelah 162, ya kita kali 3. Karena tetap. Paham ya adik-adik semua ya? Jadi 2 kali 3 yaitu 6. 6 kali 3 18. Nyimpen 1. 1 kali 3 3 tambah 1 berarti 4. Nah ini dua suku berikutnya dari barisan ini. Paham ya adik-adik semua ya? Jadi ini notasinya adalah kali 3. Kemudian yang soal nomor 2. Soal nomor 2. Di sini ada 1/8
1/4, 1/2, kemudian 1, 2. Ini abaikan saja ya. Kalian udah paham ini untuk nomor 1 karena ketutup. Yang penting ini sudah terlihat. Jadi 1/8 ke 1/4 ini notasinya bagaimana? Ya, ini pasti kalau kita lihat ya, kita lihatnya berarti bisa mundur, bisa maju, itu terserah kalian pemahamannya ya. Kalau dilihat 1/8 ke 1/4 ini pasti ya, ini dikalikan 2. Ya enggak? Kali 2, 1/8 kali 2, 2 sama 8 coret. Nah, sisanya kan 1/4 gitu ya. Kemudian ini juga sama, kali 2. Ini sama, kali 2, dan ini kali 2. Paham ya? Berarti untuk suku selanjutnya 2 kali 2 berarti 4, 4 kali 2 8. Paham ya adik-adik semua ya sampai sini ya? Coba lagi. Ada contoh soal 150 sama 25. Ya, paham ya? Ini tak hapus saja biar kalian tidak bingung untuk melihatnya. Nah, ya. Baik, untuk 100 ke 50, 50 ke 25, pasti kalian akan menjawab ya dibagi 2. 50 ke 25 ya pasti dibagi 2 lagi, ya kan? Nah, terus 25 ke sana kalau dibagi 2 berapa? Ya sudah tinggal dibagi saja. 25 bagi 2 kan ketemunya 12,5, ya enggak? 12 1/2. 12 dibagi 1/2 berapa? Ya ketemunya 6 1/4. Paham ya adik-adik semua ya sampai sini ya? Ya. Terus yang selanjutnya ada 9, 3, 1, 1/3, 1/9. Berarti itu dibagi apa dikurang menurut kalian? Ya, kalau ini 9/3 itu pasti secara nggak langsung kalian akan melihatnya ini dibagi, ya kan? 9 bagi 3 kan 3. Kemudian 3 bagi 1, 3. Terus 1 sampai 1/3 ya tetap bagi 3 ini. Dan seterusnya. Berarti ini polanya dibagi 3. Lah 1/9 dibagi 3 berapa? Ya hasilnya 1/27. Ya. 1/27. Loh kok bisa Pak? Kita ingat kembali ya. Kita mengingat kembali. Kita ingat bahwa A dibagi B terus masih dibagi C ya. Ini penyebut kamu turunkan saja. Artinya kali. Berarti A per B kali C. Sama halnya ini. 1/9 bagi 3. Ya sudah 9 kali 3. 1/27. Paham ya adik-adik semua ya? Nah kalau ini 1/27 bagi 3 berapa? Ya sudah 27 kalikan 3 saja. Nah ketemunya berapa? 3 kali 7 berarti 21. Nyimpen 2. Ya kan? Terus 2 kali 3 6. 6 tambah 1 berapa? Ya sudah 71. Paham ya semuanya ya? Iya. Baik, untuk selanjutnya. Di sini ada deret geometri. Untuk deret geometri mirip dengan barisan geometri. Hanya saja yang membedakan untuk deret berbicara mengenai jumlah suku-suku suatu barisan. Ya. Jadi kalau di barisan geometri itu pakainya tanda koma-koma. Kalau di geometri nanti penulisannya pakai plus ya. Sebentar, ini rumusnya saya perlihatkan dulu. Bahwa bahwa deret geometri, deret itu nama lainnya adalah jumlah ya, mengenai jumlah lah ini. Yang perlu kalian garis bawahi, yang kalian pahami mengenai jumlah. Jumlah kalau simbolnya matematika S ya. Sn berarti jumlah suku ke N. Paham ya sampai sini adik-adik semua ya? Kemudian untuk Sn yang rumusnya A kali R pangkat N dikurangi 1 dibagi R kurangi 1 itu untuk rasionya ya, untuk rasionya ini lebih dari 1. Paham ya adik-adik semua ya? Untuk rasionya itu lebih dari 1.
Berarti bagaimana dengan rasio yang kurang dari 1? Ada rumusnya. Kalau rasio kurang dari 1 berarti rumusnya bisa kalian lihat dibalik saja. Kalau yang tadi R lebih dari 1, R pangkat N dikurangi 1. Berarti kalau yang ini 1 dikurangi R pangkat N. Paham ya, atas bawah dibalik. Nah, untuk rasionya kurang dari 1. Paham ya adik-adik semua ya? Nah, biar kalian semakin paham, contoh barisannya saya tuliskan saja seperti ini. Nah, ini untuk keterangannya. Sebentar, saya tulis dulu untuk konsep ya. Konsep deret geometri biar kalian paham. Seperti pengertiannya berarti saya contohkan saja. U1 plus U2 plus U3 plus dan seterusnya sebanyak UN. Ya, paham ya? Jadi yang membedakan ini, kalau tadi kan koma, 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 seperti itu ya. Next. Nah, kita langsung ke contoh soal. Barisan geometri ya, 1/4, 1/2, 1, 2. Kamu disuruh mencari berapakah suku ke-10. Terus suku ke berapakah 512? Ini artinya UN ya. Ini artinya UN. Suku ke berapakah 512? Ini berarti maksudnya UN sama dengan 512. Jadi kamu disuruh nyari N-nya ini nanti. Terus carilah jumlah 8 suku pertama. Lah ini jumlah. Kalau berbicara dengan jumlah pasti urusannya dengan SN. Paham ya adik-adik semua ya? Baik, kita akan jawab satu persatu. Kita mulai dulu yang A. Ya, jawab. Yang A, berapakah suku ke-10? Sebelum kita menjawab, kita cari tahu dulu polanya, rasionya itu berapa ya. 1/4, 1/2, 1, 2, bla bla bla. Jadi 1/4 ke 1/2 ini enggak lain pasti dikali 2. Ini juga kali 2 dan ini kali 2. Oh, berarti rasionya itu kali 2. Paham ya? Nah, berarti ini sudah ketahuan bahwa U10 ya, rumusnya tadi bahwa UN sama dengan A kali R pangkat N dikurangi 1. Berarti awalannya berapa? Awalannya 1/4. Ya sudah, tulis saja 1/4 kali R-nya 2. N-nya 10 kurangi 1. Terus untuk 1/4 ya, 1/4 kita bisa tuliskan lagi. Lah 2, 10 kurangi 1 berapa? 9. Nah 2 pangkat 9 itu berapa? 2 pangkat 9 itu artinya 2. Jadi 2 pangkat 9 itu berapa? Ya 2-nya dikalikan sebanyak 9 kali ya. Nah ini sudah dihitung, 2 pangkat 9 itu ketemunya ya 512. Terus berarti ini 512 dibagi 4 berapa? Ya, kita bagi saja 512 bagi 4. Kita coret-coret di sini ya. 512 jika kita bagi 4, 1, 4, 11 dibagi 4. Berarti berapa ini? 2 ya. Ini 8, 11 dikurangi, ini kurangi ya. Dikurangi 8 berarti ini 3, 2-nya turunkan, 32 bagi 4 ketemunya 8. Oh, berarti untuk 512 jika dibagi 4 ketemunya 128 untuk suku ke-10. Paham ya adik-adik semua ya? Nah, terus ini saya hapus dulu. Ya, saya hapus dulu. Sebentar, ini saya clear saja dengan ini. Nah, baik, sekarang yang B. B, suku ke berapakah 512? Artinya, kalau kita mau mencari itu, berarti nama lainnya adalah UN sama dengan 512.
UN sendiri ya, UN sendiri berarti rumusnya A kali R pangkat N min 1 sama dengan 512. Ya enggak? Nah, tadi sudah ketemu bahwa awalannya ketemu 1/4. Ya, untuk rasio ya, tadi ketemunya kali 2 ya, rasionya 2. Berarti kita tinggal masukkan saja 1/4 kali R-nya 2, N-nya kita belum tahu ini, sama dengan 512. Ya kan? Nah, terus kalau sudah sampai sini bagaimana? Kita mengubah ini. Ini sebenarnya materi kelas 9 ya, tapi tidak apa-apa, saya berikan di sini. Berarti untuk 1/4 ya, misalnya gini, 1/A pangkat N itu kalau diubah jadinya A pangkat negatif N ya. Ini apa namanya, sifat-sifat dari bentuk pangkat negatif ya. Kemudian ada sifat lagi A dipangkatkan M kali A pangkat N, itu hasilnya A ini adalah bilangan pokok atau basis ya namanya ya. Jika bilangan pokok atau basisnya sama, berarti kita menuliskannya satu kali saja. Berarti A pangkat, kalau pangkat kali pangkat berarti bunyinya M plus N. Paham ya? Nah, ini konsepnya seperti ini. Ini perlu saya keluarkan, kalau enggak kamu enggak bisa mengerjakan kayak gini. Baik, berarti kalau 1/4, 4 ini adalah bentuk kuadrat daripada 1/2 pangkat 2. Ya kan? Kali 2 pangkat N negatif 1. Untuk 512 sendiri tadi sudah di soal yang A. 512 itu ketemunya 2 pangkat 9. Nah, ini kita naikkan 1/2 pangkat 2, artinya 1/A pangkat N, sama ya bunyinya ya. Berarti kalau dinaikkan jadinya 2 pangkat negatif 2 kali 2 pangkat N negatif 1 sama dengan 2 pangkat 9. Paham ya sampai sini ya? Coba dicermati dulu. Terus ini sama bahasanya. Bilangan pokoknya kembar, basisnya ini bilangan pokok 2 pangkat min 2 ya kali 2 pangkat N negatif 1. Ini sama dengan ini. Duanya sama, tulis kali saja, berarti pangkat kali pangkat nanti jadinya tambah. Maka bisa kita tulis 2 pangkat negatif 2 tambah N negatif 1 sama dengan 2 pangkat 9. Paham ya semuanya ya? Nah, ini ruas kanan dan kiri, angka 2-nya sama, bisa kita coret. Maka hasilnya negatif 2 kurangi 1 berarti hutang 2, hutang lagi 1, berarti masih hutang 3 ya. Sama dengan 9. N sama dengan 9 tambah 3. Maka ketemunya berapa? 12. Paham ya? N-nya ketemu 12. Baik, untuk soal yang C sekarang, ini saya hilangkan dulu ya. Soal yang C tadi N-nya ketemu 12. Sekarang carilah jumlah 8 suku pertama. Baik, karena berbicara tentang jumlah, pasti dia Sn. Sn, nah rasionya, kita kan tadi rasionya ketemu 2 ya. R sama dengan 2. Ini artinya R-nya lebih dari 1. Kalau lebih dari 1, berarti pakai rumusnya yang A kali R pangkat N negatif 1 per R kurangi 1. Paham ya? Ini negatif satunya di bawah, bukan di atas. Kalau di atas itu untuk rumus barisan geometri. Kalau ini kan deret. Baik, karena N-nya 12, kita ganti S12 sama dengan, ya awalannya kita ganti 1/4, oke, kali R, R-nya itu 2 pangkat N, N-nya 12, ya, kurangi 1, per 2 kurangi 1. Kita lihat yang bawah 2 kurangi 1 kan 1. Bagi 1 berarti ini sendiri ya. Kita tulis saja, berarti 1/4
dikalikan 2 pangkat 12 ya. 2 pangkat 12 itu kita hitung. Tadi kalian sudah ngitung 2 pangkat 9 itu 512. Berarti kita kurang 3 angka lagi. 3 angka lagi berarti kan 9 tambah 3 kan 12. Paham ya? Artinya kita kurang mengalihkan 2-nya sebanyak 3 kali. 512 kalikan 2 berarti ketemu, ini artinya 2 pangkat 10 ya. 1024. Kemudian jika 2 pangkat 11 ini kali 2 berarti 2048. Kalau yang 2 pangkat 12 berarti ini kali 2 ketemunya berapa? 4000 ya, 96. Benar ya? 8 kali 2 itu 16, 1. 4 kali 2 8, 8 tambah 1 9, 0 kali 2 0. Kemudian 2 kali 2 4. Ya, ketemunya 4096. Berarti ini 4096 kita kurangi 1. Maka seperempatnya berapa? Ya kita tulis saja, kita kurangin dulu. 4096 per 4. Kita tulisannya pecahan seperti ini tidak apa-apa. Paham ya semuanya ya? Baik, untuk soal berikutnya bisa kalian lihat. Diketahui barisan 25, 5, 1, 1 per 5. Ini konsepnya sama. Dia itu kali atau bagi gitu ya. Berarti kita bisa tuliskan dulu ya. 25 ya, 5, 1, 1 per 5. 25 ke 5 ini jelas bisa dilihat bahwa ini kita bagi dengan 5. Begitu pula dengan ini ya, konstan ya. Nah, berarti untuk awalan itu ditentukan atau sudah ketemu 25, kemudian untuk rasionya adalah 5. Baik, kita bisa menjawab bahwa tentukan suku ke-8, berarti U8. Untuk rumusnya kalian sudah paham ya tadi ya. A-nya 25 kali R pangkat N dikurangi 1. Gitu ya. A kali R pangkat N dikurangi 1. 25 kali 5 dipangkatkan 7. Nah, 25 kali 5 pangkat 7 itu berapa? Ya, kita bisa hitung. Atau kamu bisa mengubah ke bentuk pangkat, bisa, enggak apa-apa. Misalnya, kalian bisa menghitung nanti. 25 itu kan bentuk dasarnya dari 5 pangkat 2 ya, dikalikan 5 pangkat 7. Berarti pangkat kali pangkat jika basisnya kembar atau bilangan pokoknya kembar seperti ini, itu berarti ditulis sekali. Berarti 2 tambahkan 7. Berarti sisanya 5 pangkat 9. Paham ya adik-adik semua ya? Nah, 5 pangkat 9 itu berapa? Ya artinya 5-nya dikalikan sebanyak 9 kali. Seperti itu. Paham ya? Untuk yang B, ya, untuk yang B, tentukan jumlah 5 suku pertama. Ini sudah ditentukan ini, jumlah 5 suku pertama. Berarti SN rasionya 5, berarti ini untuk rasionya lebih dari 1. SN, ya, SN rumusnya tadi, kalau lebih dari 1, A dikalikan R pangkat N dikurangi 1, dibagi dengan R dikurangi 1. Terus SN, N-nya berapa? Ini jumlah 5 suku pertama, berarti 5 sama dengan awalannya itu 25 dikalikan R, R-nya itu 5, pangkat N kurangi 1, ya. Terus R-nya 5 kurangi 1, berarti 25 per 4. Nah, 5 pangkat 5 berapa? 5 pangkat 5 ya kita kalian saja, 5-nya sebanyak 5 kali. Kalau 5 kali 5 kan 25. Ya, 25. Terus 5 kali 5, 25 lagi. Ini udah 4 kali. Nah, 25 kali 25 itu 625. Masih dikalikan dengan 5. Berarti 5 kali 5, 25. 10, 12 ya, 1. Terus 6 kali 5, 30, 31. Coba kalian bisa cek ulang untuk hitung ya. Ketemunya 3125 dikurangi 1.
Nah, berarti ini masih dikali 25 dikalikan 3124 karena dikurangi 1 ya. Paham ya adik-adik semua ya? Nah, maka ini karena kali mungkin nggak 3124 dibagi 4? Kita coba saja. 3124 kita bagi dengan 4. 31 bagi 4 itu yang mendekati 7. Berarti ini 28, 11 kurangi 8 itu 3 ya. 32 turun ya, ini kurang ya. 2-nya turun berarti ini 8 ya. Terus 4-nya turun berarti 1. 7, 8, 1. Ini bisa dibagi. 7, 8, 1. Berarti saya tulis di sini ya untuk lanjutannya ya. Berarti untuk S5 ya, berarti maaf, nggak ada apa namanya, nggak ada pecahannya ini ya. Nah, berarti 25 kita kalikan dengan 781. Kita hitung. 781 kita kalikan 25 berarti 5. 8 kali 5 itu 44 ya. 7 kali 5 35. 35 tambah 4 berarti 39. 1 kali 2 2 ya. 8 kali 2 itu 16. 7 kali 2 14. 14 tambah 1 berarti 15. Ketemunya 5 2 ya. Terus ini 15 1 9 1. Berarti ketemunya 19 5 2 5. Paham ya adik-adik semua ya? Soal yang nomor 3. Nah, ini beda dengan tadi. Kalau ini sudah diketahui semuanya. Tinggal kalian disuruh mencari nilai N. Berarti karena ini yang diketahui UN ya. Ini diketahui UN berarti ini ada hubungannya dengan barisan geometri yang rumusnya adalah UN sama dengan A kali R pangkat N dikurangi 1. Ya kan? Berarti kalau berbunyi UN 9375, kita langsung saja A-nya berapa? 3 kali R. R-nya 5 pangkat N dikurangi 1. 9375. Berarti ini kan kali ya. Ini kali pindah berarti jadi bagi. Nah, 5 pangkat N kurangi 1 berarti 9375 dibagi 3. Ya enggak? Nah, kita tulis lagi 5 pangkat N kurangi 1. Ini dibagi coba. 9375 kita bagi dengan 3. 9 bagi 3, 3. Ini 9 ya. Hilang, 3 turun berarti 1. Turun lagi, hilang, 7 turun. 7 bagi 3 itu 2. 2 kali 3, 6 ya. Terus ini 1, 15 ya. 5-nya turun maksudnya. 15 dibagi dengan 3 berarti ketemunya 5. Oh, berarti ini kalau dibagi ketemunya 3125. Nah, 3125 kita ubah ke bentuk pangkat ya. 3125 kita ubah ke bentuk pangkat. Kenapa? Karena biar bisa dicoret ya. Kalian kan tadi sudah saya ajarkan, kalian sudah melihat caranya mengubah ke bentuk pangkat. Ya, 3125 itu 5 pangkat berapa? Gitu aja. Misalnya kayak tadi 5 pangkat 5 saja. 5 pangkat 5 saja sudah ketemu berapa tadi? Ya. Misalnya gini. Untuk 5 pangkat 4 itu ketemu 625. Ya enggak? Berarti kalau 5 pangkat 6, ya ini kurang 2 ya. Maksudnya kurang 2 itu kan 5 pangkat 2 kan 25. Coba kita 625 ini kita kalikan 25. Pas apa enggak? 5 kali 5, 25. 2 kali 5, 10. 10 tambah 2, 12, 1 ya. 6 kali 5, berapa ini? 30. Ya, 30 tambah 1, 31. Oh, kelebihan. Ini sudah sama ya. Berarti bukan 5 pangkat 6. Melainkan 5 pangkat 5.
Tadi sudah terhitung kalau nggak salah. Ya. 5 pangkat 5 itu ketemunya 3125. Kenapa? Karena 5 pangkat 4 itu 625. Artinya berarti kan kurang 1. Kalau dikali 5 yang barusan ini. Ya, kurang 1 saja. Paham ya? Berarti ini kalau saya ubah 3125 itu 5 pangkat 5. Kita coret. Berarti N negatif 1 sama dengan 5. Kalau N saja ya 5 tambah 1. Maka ketemunya 6. Paham ya adik-adik semua ya? Untuk soal nomor 4, ini ditanyakan nilai A-nya. Kalau tadi N, sekarang A-nya. Nah, bagaimana caranya? Caranya sama, ya. Karena ini diketahui UN, ya, diketahui UN-nya. Berarti kalau kita tuliskan saja langsung UN sama dengan 1/8, ya. Rumusnya tadi sama ini, A kali R pangkat N kurangi 1. UN adalah A-nya ya, yang kita cari. A kali R. R-nya itu berarti 1/2. Tak kasih kurung karena pangkat ini. N kurangi 1. Berarti 10 kurangi 1. Ya kan? 1/8. Nah, kita mengubah lagi ke bentuk pangkat. Nah, berarti kalian sudah mulai latihan ya. Walaupun kelas 8, kalian tetap latihan untuk materi yang persamaan atau bentuk kuadrat, bentuk pangkat ini. Berarti ini ketemunya 1/2 dipangkatkan 9. Ya. Nah, berarti ini secara nggak langsung, yang di dalam kurung ini ya, itu dipangkatkan 9 semua. Artinya 1 pangkat 9 ya 1. Ya, berapapun pangkatnya, kalau ini bilangan pokoknya 1 ya hasilnya bilangan itu sendiri. Paham ya pemirsa ya? Kemudian yang penyebut 2 pangkat 9 ya 2 pangkat 9. Seperti itu. Berarti secara nggak langsung bisa kamu tulis A kali 1/2 pangkat 9. Ya kan? Per 1. Nah ini 8. Kita ubah ke bentuk pangkat. Jadinya 2 pangkat 3. Paham ya adik-adik semua ya di sini ya? Nah ini kita ubah lagi ke atas. Yang rumus sebelumnya kamu ingat lagi ya, mungkin lupa, bahwa A pangkat negatif N itu rumusnya 1/A pangkat N. Ya, rumusnya ini. Kemudian untuk A pangkat M kali A pangkat N, artinya pangkat kali pangkat itu tambah. Jika basisnya itu sama. Paham ya adik-adik semua ya? Berarti kalau yang ini kita naikkan ke atas. A kali 2 pangkat negatif 9 sama dengan 2 pangkat negatif 3. Ya, maaf ini 3. Oh, saya tambahkan satu lagi. Kalau pangkat dikalikan pangkat kan jumlah. Kalau pangkat kita bagi dengan pangkat bagaimana? Ya kebalikannya, kalau kali jumlah berarti kalau bagi pasti kurang. Paham ya adik-adik semua ya? Berarti ini kan kali. Ya, kali pindah berarti jadi bagi. Berarti A sama dengan 2 pangkat negatif 3 dibagi dengan 2 pangkat negatif 9. Seperti yang barusan saya bilang, untuk sifat pangkat, jika pangkat dibagi dengan pangkat itu kurang. Dengan catatan A-nya sama, bilangan pokoknya sama. Lah ini kan sama bilangan pokoknya. 2 pangkat negatif 3 dibagi, per itu bagi ya. 2 pangkat negatif 9. Ya kita tuliskan saja sekali. 2 pangkat negatif 3 dikurangi negatif 9. Maka A sama dengan 2 pangkat negatif 3 plus 9. Loh kenapa plus? Karena negatif ketemu negatif. Maka A saja 2 pangkat hutang 3 dilunasi 9 berarti 6. Kalau dihitung lagi 2 pangkat 6 itu ketemunya 64. Paham ya adik-adik semua ya? Kemudian untuk soal yang selanjutnya, soal nomor terakhir ya, soal nomor 5.
Jumlah n suku pertama deret geometri adalah Sn sama dengan 2 pangkat 3n dikurangi 1. Pangkatnya hanya 3n saja ya. Karena pangkatnya 3n berarti ya jumlah n suku pertama. Baik, kita cermati kalimatnya ya. Jumlah n suku pertama. Artinya U1 ditambah U2 ya bentuknya kan seperti ini ditambah U3. Yang istilahnya ini adalah jumlah n suku pertama. Berarti secara nggak langsung ya ini bisa kamu tulis ini berarti S1. Ya enggak? Ya, yang S2-nya bagaimana? Kalau yang S2 berarti ya U1 sama dengan U1 ditambah U2. Maaf ya. Ini saya tuliskan saja berarti bisa kamu tulis bahwa S1 sama dengan U1. Kemudian untuk S2 berarti U2 U1 maksud saya. U1 ditambahkan dengan U2 ya. Nah, kita bisa mencari ini sekarang. Masukkan saja ke dalam rumus. Rumusnya kan ini tadi. Sn sama dengan 2 pangkat 3n dikurangi 1. Berarti untuk S1 sama dengan 2 pangkat 3 kali 1 dikurangi 1. Nah, 3 kali 1 kan 3. Berarti 2 pangkat 3 berapa? 8 dikurangi 1, ketemunya 7. Paham ya adik-adik semua ya? Nah, sekarang kita akan mencari nilai S2. Nah, nilai S2-nya berapa? Kita cari sama. Ya, nilai S2-nya berapa? Kita akan mencarinya. Berarti kalau S2, saya taruh sini dulu. S2 sama dengan 2 pangkat 2, 3 ya, kali 2 dikurangi 1. Berarti 2 pangkat 3 kali 2 berapa? 3 kali 2 adalah 6. Dikurangi 1. Lah 2 pangkat 6 sendiri berapa? 64 kurangi 1. Berarti ini 63. Nah, ini istilahnya S2 ketemu 63. Lah, U2-nya berapa? Kita cari. Kenapa? Karena jumlah N suku pertama. Suku pertama. Lah, suku pertamanya berarti U1 ya. Sama saja S1 sama dengan U1 yang ketemunya 7. Artinya, jadi S2 sama dengan U1 tambahkan U2 yang S2-nya ketemu 63, U1-nya 7 ya. Maka bisa kamu tulis U2 sama dengan ini dipindah ke sana ya. Ini penulisannya saya langsung balik. 63 kurangi 7. U2 sama dengan 63 kurangi 7, 56. Paham ya adik-adik semua ya? Nah, berarti udah ketemu ini. Nah, sudah ketemu ini. Berarti untuk suku keduanya, saya tuliskan dulu. Suku pertamanya tadi sudah ketemu 7. Ya. Suku keduanya sudah ketemu 56. Berarti kesimpulannya ya, kita mau mencari rasio ya. Cari rasio. Ini U7 saya tuliskan saja ini U1, yang 56 ini U2. Rumus rasio tadi sudah kalian catat, U2 dibagi dengan U1. Berarti 56 kita bagi 7 ketemunya 8. Nah, sekarang sudah ketahuan ini rasionya ketemu 8. Nah, kita langsung disuruh mencari, tentukan rasio deret tersebut dan suku kelima. Rasio deret sudah ketemu, sekarang kita tinggal mencari suku kelima. Ya, maka U5 sama dengan rumusnya Arni tadi ya. Arni itu UN sama dengan A dikalikan R pangkat N dikurangi 1. Kita bisa menyingkat atau kita bisa membaca Arni. Ya, cara gampangnya gitu. Arni untuk barisan geometri. Berarti awalannya berapa tadi? Awalannya adalah
7 kali R-nya 8, N-nya 5, dikurangi 1. Ya apa enggak? Nah, berarti 7 kali 8 dipangkatkan 4. 4 dari 5 kurangi 1. Nah, berarti 7 kali 8 pangkat 4 itu berapa? Lah, 8-nya sebanyak 4 kali ya. 8 4 kali, berarti 8 kali 8 itu 64, terus 8 kali 8 64. Ya sudah, kita kalikan saja. Paham ya? Caranya menghitung gitu aja hematnya. 8-nya 4 kali, berarti 8 kali 8 ketemu 64, 8 kali 8 juga 64. Nah, ini kan 8-nya sudah 4 kali. Tinggal kita kalikan. 4 kali 4, 16, 1, 24, ini 25. Sama ya. Terus 4 kali, maaf, enggak sama ini maksudnya hasilnya 256. 6 kali 4 itu 24. 2 ya, 6 kali 6, 36. Berarti ini 38, ketemunya 69, ini 4. Berarti 4096 kita kalikan 7, ketemunya 28.672. Baik, adik-adik, dari soal nomor 1 sampai dengan 5, kalian bisa cermati ya. Bila masih bingung, kalian bisa mengulang-ulang kembali tayangan video ini, biar kalian semakin paham. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Nah, sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.